Titip rokoku, titip rasa tresnoku. Seneng iki mongko sing ngerti. Orang tua saya pernah bilang, jangan sampai ada uang haram masuk dalam perutmu. Karena dia akan mengalir menjadi darah dan itu bisa menjadikan hal-hal yang buruk dalam dirimu. Kalau bisa menghindari uang yang haram atau uang yang riba, biar uang yang kita dapatkan yang berkah-berkah saja, seperti itu. Gaji saya waktu itu 600.000 sebagai guru honorer 1 bulan. Padahal ketika saya manggung itu gajinya banyak, Mas. 2 digit lah waktu itu. Tapi saya memilih belajar menjadi guru honorer. Di bank posisi terakhirku direktur, Mas. Itu dipercayain sama bos Tuban, dikasih berapa miliar tuh untuk buka usaha, buka cabang-cabang di seluruh Jawa Timur sini, Mas. Sebenarnya enak, Mas. Kerjanya cuma 2 jam, gajinya banyak. Tapi yang aku heranin, aku nggak betah di situ, Mas. Terus aku breakdown lagi, oh ini mungkin ada yang salah. Bener kata istriku, aku harus jauhin hal-hal yang kayak gitu. Alhamdulillah setiap harinya sudah tembus sampai 500, Mas, per hari. Kirim seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya, dalam bentuk paket 1 kiloan. 1 bulan 100 juta, Mas. Omsetnya. Ya, sudah tembus 1 bulan. Jualan bawang merah. Ya. Alhamdulillah. Sampai sekarang ini, Mas. Kalau sekarang udah lebih. berapa, Mas? Udah lebih. Ya mungkin 300 ya mungkin. Iya, mungkin 300-an. Juta. Iya, omset, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novatama Canggi Wicaksono dan ini istri saya. Saya Ernawati Ulfana. Ini kita buka usaha bawang merah. Jualan bawang merah. Jadi bawang merah ini awalnya kita jual secara online dan melanjut ke usaha yang offline. Alamatnya ada di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, di Kota Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Awalnya ini, Mas, aku tuh sebenarnya menemukan bisnis ini sempat depresi, sempat anxiety ya, karena mau memulai usaha dengan modal nol, gak ada modal sama sekali nih. Bingung mau ngawalinnya seperti apa, karena dulu pernah aku jualan handphone di 2013, terus jualan online juga sih, dan jualan helm juga pernah, jualan skincare. Yang terakhir tuh aku kerja di bank swasta. Akhirnya aku kerja di bank swasta tuh kerja gajinya banyak tapi nggak bisa dinikmatin, tabungan nggak ada, nol sama sekali. Jadi sebelum nikah. Dan setelah nikah aku sama istriku ini aku resign dari kerjaanku di bank itu. Kita benar-benar komitmen menghindari ya riba seperti itu ya, agar lebih berkah di pernikahan kami. Saya dan suami berkomitmen, silakan kamu bekerja yang lain dengan hasil berapapun akan saya terima. Yang penting dengan jalan yang benar dan halal. Nah ini, Mas, yang bikin aku pusing kan. Kan pikiran saya pertama itu buka usaha pakai modal uang. Dan sedangkan aku udah keluar dari bank, udah nggak ada relasi lagi, terputus. Kalau dulu sih ada, Mas, misalnya aku buka bisnis yang aku katakan tadi. Tapi selalu gagal. Selalu gagal. Dan itu dari awal mulanya modalnya kayak gitu, Mas. Ya pinjem kayak gitu. Nah, kayak gitu. dan ini istriku ngekat kayak gitu. Udah nggak boleh kamu urusan kayak gitu. Aku mikir apa ya, usaha apa. Kita sempat dalam kurun waktu 1 tahun tuh suami masih pengangguran. Jadi benar-benar nol, nggak ada apa-apa, income nggak ada. Pemasukan Nggak ada. hanya dari saya. Dulu awalnya saya nyanyi, terus kemudian saya jadi guru honorer kuliah, kemudian saya ikut tes CPNS tahun 2018 gagal, kemudian diangkat CPNS di tahun 2019. Nah itulah penghasilan kami hanya dari gaji saya aja waktu itu. Jadi saya waktu itu
nikah sudah ada penghasilan walaupun ya cukup untuk kita berdua untuk makan. Dulu orang tua kan jual mangga, ya. Kita nyoba jualan buah aja gimana. Ya, terus suami ya udahlah, ini segala cara kita dari habis nikah tuh ada tabungan dikit, toko buah. Tapi kurang maksimal penjualan kita, jadi gagal lagi. Karena di buah itu Mas butuh waktu. Kalau dia nggak cepet kerjual, akhirnya busuk. Wah ini kok kayak gini terus, disuplai terus, disuntik terus, stop aja yang. Uang sisa jualan kita sisihkan lagi, kita tutup tokonya. Ya kita breakdown aja dulu. Aku kan pusing nih, libur sama istriku. Aku jalan-jalan lah ke Gunung Kelot. Nah waktu itu pulang, turun gitu. Kok lihat istriku, yang itu kok ada penjual lombok. Waktu itu cabai harganya masih melambung tinggi di Jakarta. Nah, aku punya ide. Istriku tanya, harganya berapa? Cabai 30.000. Lah, aku langsung ini berpikir, wah, gimana kalau aku buka toko Shopee, aku masukin etalase di situ, dan alhamdulillah Mas, ada penjualan, promosi terus lewat Facebook, lewat teman-teman, dan itu juga ada problem lagi Mas di situ. Problemnya ketika barang online ini Mas, kalau udah nyampe Jakarta, nggak diterima kan sama pelanggannya, pasti otomatis kan balik lagi ya. Wah, ini apa lagi nih? Kalau kayak gini terus, bisa boncos lagi nih kita. Kita masukin lagi produk-produk yang lainnya seperti kentang, seperti cabai. Akhirnya nemu bawang merah itu. Awal mulanya tuh dari ibu. Ibu pertama tanam. Nah, ya. ibu saya punya lahan juga kan di situ. Terus ditanamin bawang merah. Aku mikir Mas, jualan bawang merah tuh peluang kan. Coba beli ke pasar. Beli ke pasar tuh nggak berani banyak Mas. 15 kilo awal mulanya. Dan itu pun baru pertama first time aku beli bawang merah di pasar itu juga ketipu juga Mas. Jualanku bam ketika di Shopee itu, di bawang merah itu, waktu puasa itu. Jadi orderan bisa sampai 300-400. Dan aku mikirnya pokoknya beli bawang merah yang murah aja lah gitu. Dan ternyata itu nggak worth it untuk dikirim sampai ke seluruh Indonesia. Banyak returnya, juga banyak komplain, banyak akhirnya toko kami Shopee yang pertama itu tokonya tuh kan ngedon. Terus akhirnya aku dapat nemuin supplier yang bagus, dikasih tahu triknya Mas. Kamu kalau beli bawang merah yang kayak gini, ini nanti kalau dikirim ke Jakarta itu pasti aman, retur pun juga aman. Dan akhirnya toko Shopee-ku mulai melandai lagi. Kita coba e-commerce yang lain. Kita menemukan TikTok tuh kan ada yang nge-live, tapi nggak ada yang jual bawang merah ya nggak sih? Nggak ada. Kenapa kita nggak coba jual bawang merah aja di live? Itu kita barusan 2 bulan. Barusan 2 bulan ke belakang ini. Aku tuh siang-siang iseng nge-live di live TikTok. Kok yang nonton ribuan? Banyak. Yang nonton tuh sampai tembus 1,3K, aku masih inget. Dan aku WA sama istriku. Yang kok TikTokku aku belum ada follower sama sekali. Followerku 0. Kok yang nonton bisa sampai 1.000 orang? Itu gimana ceritanya? Terus ini aku sama istriku belajar lagi. Belajar jualan di TikTok kayak gitu. Kita lihat cari referensi orang yang berjualan di TikTok, karena produk kita nih kebutuhan sehari-hari. Jadi kayaknya ada peluang nih kita. Oke, kita coba live di TikTok. Live di TikTok ini sebenarnya suami aku nih orangnya introvert, jadi nggak pernah percaya diri di depan kamera. Nggak pernah. Jadi waktu itu kan kalau pagi kan saya kerja ngajar, pulangnya juga sore jam 2 jam 3. Nah kalau menunggu saya untuk live kan nggak mungkin ya Mas ya, karena harus ada yang dikirim. Akhirnya suami, kamu harus berani berjualan. Terus gini, kita lihat aja adiknya Ruben Onsu juga live di TikTok, pada jualan keripik, jualan terinspirasi lah. Ya kita terinspirasi lah. Akhirnya suami belajar lihat-lihat referensi, mulai landai berbicara di depan kamera. Nah dari situlah mulai peningkatan penjualan kami. Pecah Telur Academy dirancang khusus untuk UMKM Indonesia. Materinya komplit, harga seuprit. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini atau silakan cek komentar tersemat. Ketemunya di salah satu sosial media, jadi kita nggak pernah kenal sebelumnya memang. Nggak pernah kenal. Terus kita kenalnya itu Desember akhir tahun itu kita ketemu di 2022. Terus 2023 Januari itu kita udah memutuskan untuk menikah. Saya pikirnya gini ya Mas ya, apapun pekerjaan suami yang penting halal dan kita menghindari uang riba. Jadi benar-benar berapapun penghasilanmu akan saya terima. Orang tua saya pernah bilang, jangan sampai ada uang haram masuk dalam perutmu.
karena dia akan mengalir menjadi darah dan itu bisa menjadikan hal-hal yang buruk dalam dirimu. Kalau bisa menghindari uang yang haram atau uang yang riba, biar uang yang kita dapatkan yang berkah-berkah saja, seperti itu. Kalau aku ini kan backgroundnya kan dari orang tua yang suka utang riba. Kan dulu usaha papaku itu jalan karena semakin banyak utang akhirnya bangkrut. Dan aku dulu tuh kerja di bank swasta. Tapi aku sendiri tuh nggak mau utang. Impianku tuh tinggi banget mas dari teman-temanku. Kalau teman-temanku kan paling nggak baru pertama kerja impiannya kan beli motor. Kalau aku nggak mas, aku impianku besar. Aku kerja harus dapetin punya mobil, harus dapetin yang aku mau. Dan alhamdulillahnya mas, aku kerja di pertama awal itu 2 tahun karir tuh melejit mas. Jadi nggak sampai aku kerja lama-lama, itu tuh aku 2 tahun udah jadi manajer, udah gajinya tinggi, udah bisa mobilnya cash. Nggak pernah aku mau hutang. Itu pun mas, aku juga terinspirasi sama keluargaku sendiri sih. Aku juga nggak mau ngerasain untuk kesekian kalinya karena aku sendiri bertemu dengan banyak nasabah datang ke kantor, dia tuh ngeluh belum bisa bayar karena anaknya sakit gitu. Aku tuh sampai terenyuh mas. Jadi aku nggak kuat gitu loh. Oh itu kalau di posisiku aku kayak gitu, aku sendiri nggak mampu. Ya udah aku beli apa-apa ya harus tes, ngempet. Jadi sabar dulu, ditahan dulu. Setiap kehidupanku tuh harus punya planning mas. Mobil udah kebeli, jadi aku harus punya cita-cita lagi. Harus apa lagi yang aku gapai gitu ya. Di bank posisi terakhirku direktur mas. Itu dipercayain sama bos Tuban, dikasih berapa miliar tuh untuk buka usaha, buka cabang-cabang di seluruh Jawa Timur sini mas. Sebenarnya enak mas, kerjanya cuma 2 jam, gajinya banyak. Tapi yang aku heranin, aku nggak betah di situ mas. Ajaib gitu loh mas, gajinya banyak tapi kok nggak ada centelan sama sekali gitu loh. Terus aku breakdown lagi, oh ini mungkin ada yang salah. Bener kata istriku, aku harus jauhin hal-hal yang kayak gitu. Pada saat itu bu, ada nasabah tuh datang ke kantor tuh nggak bisa bayar mas. Dia banyak sangkutan dari sana sini gitu ya. Sampai anaknya itu mau dipenggal sama debt collector gara-gara nggak bisa bayar. Ada ancaman karena kan di daerah timur, Jawa Timur, daerah timur itu kan ngeri-ngeri ya mas. Nasabah itu ngeluh ke aku tuh jadi terenyuh. Wah kok kayak gini gitu loh. Dan sedangkan dari bosku nggak boleh mas. Punya nggak punya, kamu harus bisa nagih orang tersebut. Jadi sama-sama mas. Juga aku tertekan, terus nasabahnya juga kayak gitu. Jadi aku nggak tega gitu. 10 tahun di koperasi itu gagal. Apapun gagal terus. Jadi perjalananku kerja di bank swasta itu bener-bener aku yakin bener-bener itu nggak berkah. Itu karena aku mengalami kejadian-kejadian yang pahit, sering ditipu juga. Padahal aku udah punya work plan-nya. Aku dulu tuh sudah belajar di salah satu mentor yang ternama di Indonesia juga. Dikasih step-stepnya, aku terapin, aku praktekin gitu ya. Kok selalu gagal, padahal rumusnya tuh sama. Oh ternyata ada yang keliru. Yang keliru tuh seperti itu. Jadi ceritanya pas awal nikah tuh emang saya dapat pesan dari orang tua saya bahwa kamu kalau mencari jodoh itu yang dilihat pertama adalah agamanya. Waktu sore aku ajak main, waktunya sholat, kita berhenti cari masjid untuk sholat kayak gitu. Alhamdulillah ibadahnya bagus. Jadi saya yakin bahwa dia bisa memimpin rumah tangga ini dengan baik. Saya mikirnya rezeki, insya Allah aku yakin kita kalau jalannya benar, Allah akan meridhoi, akan memberi rezeki. Berapapun itu kita akan terima. Memang kita menikah itu memulai semuanya dari nol ya. Walaupun kita harus melewati kepahitan ya, kita sering kayak berantem, pasti ya kita rumah tangga ya, semua pasti ada masalahnya masing-masing. Dan alhamdulillahnya kita saling support ibadah, kita berdoa, selalu minta tolong sama Allah. Ya alhamdulillah sekarang kita punya usaha toko Rojo Bawang. Oh, kalau dari awal sebelum nikah, ekspektasi saya memang tinggi. Saya harus nikah dengan abdi negara karena mantan-mantan saya juga kebanyakan dari abdi negara. Tapi ya kita kalah sama takdir Allah, Mas. Allah akan menentukan siapa jodohmu, sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Jadi udah ada jodohnya siapa. Nah, kita tidak bisa menghindari itu. Aku sebelum menikah itu ya, yang paling tragis menyedihkan itu ya kehilangan orang tuaku, Mas. Papaku. Karena aku dari dulu kan pisah sama papaku ya. Jadi aku kerja di bank swasta ini kan nggak pernah pulang, Mas. Setiap minggu pulangnya. Jadi itu nggak ada waktu buat keluargaku. Jadi aku terakhir ketemu papaku dan dia bilang,
kamu harus sukses dulu baru nikah. Dan kamu harus bisa banggain orang tuamu dan adik-adikmu di rumah. Dan pesan papa, kamu jangan nikah dulu sebelum sukses. Dan papa pesan, kamu harus jadi anak yang sukses. Jangan kecewain papa. Pesan papaku seperti itu, aku masih ingat. Ternyata, maka dari itu aku tuh punya ambisi mas dari dulu. Ingin jadi orang sukses. Bener-bener bukan untuk dinilai orang, enggak. Aku ingin nunjukin ke orang tua aku, ini loh anakmu yang pertama, yang dulu papa pesenin, udah gol kayak gitu. Udah gitu aja mas. Yang aku temuin di hidupku tuh cuman papaku, pesan dari papaku. Karena papaku tuh bener-bener mental pengusaha yang bagus, bener-bener berwirausaha yang baik. Jadi aku bener-bener berpaku meniru apa yang diajarkan sama papaku dulu. Dulu waktu saya sekolah itu saya punya cita-cita jadi penyanyi. Saya memang dari kecil sering ikut lomba, jadi ikut audisi, KDI, anggota akademi itu saya sering. Itu ya gagal terus mas. Habis itu saya kuliah di pendidikan sendera tasik di Universitas Negeri Surabaya. Tahun 2010 saya merantau di sana. Saya udah jadi penyanyi tapi yang masih panggung-panggung di hajatan. Kemudian saya mengasah bakat, saya bisa mendapatkan uang dari hasil nyanyi untuk biaya kehidupan sehari-hari di Surabaya. Dari situlah waktu itu tahun 2014 saya ikut ajang pencarian bakat dan Dangdut Akademi. Yang pertama gagal. Kemudian yang tahun 2015 saya ikut lagi Dangdut Akademi 2 2015. Itu saya audisi di Surabaya gagal. Kok gagal lagi kayak gitu kan. Waktu itu ada audisi dibuka di Semarang juga. Saya langsung cari tiket kereta api berangkat ke Semarang sendirian subuh-subuh. Saya tuh kalau punya mimpi memang mau tercapai nggak apa-apa. Yang penting usahanya dulu ya. Waktu itu saya nekat berangkat ke Semarang tanpa izin orang tua. Jadi saya nggak boleh kan kalau keluar kota jauh-jauh. Dan saya lolos perwakilan Jawa Timur, perwakilan Kediri. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta sampai saya masuk sampai 15 besar. Setelah itu, saya waktu itu kan kontrak rumah di sana. Nah, saya pulang ke Surabaya, saya berkarir di Jawa Timur. Saya tetap nyanyi sambil bekerja sebagai guru honorer. Gaji saya waktu itu 600.000 sebagai guru honorer 1 bulan. Padahal ketika saya manggung itu gajinya banyak mas, 2 digit lah waktu itu. Tapi saya memilih belajar menjadi guru honorer. Kenapa saya memilih belajar jadi guru honorer? Karena saya ingin mendapat pengalaman bagaimana menjadi seorang guru. Saya terima berapapun gaji yang diberikan. Yang penting saya dapat pengalaman. Dan dari situlah saya belajar sampai saya ikut tes CPNS yang pertama gagal. Saya nyoba lagi, belajar lagi, tes CPNS lagi. Baru saya lolos dan setelah 10 tahun saya merantau, saya pulang ke Kediri dan bertemu suami saya. Suami yang lebih banyak berperan ya. Jadi suami saya tuh bagian yang bikin toko online-nya, kemudian mencari talentnya, steamernya, kemudian saya juga membantu promosinya, terus mencarikan pegawai. Pegawainya itu juga dari alumni murid saya sendiri. Alhamdulillah setiap harinya sudah tembus sampai 500 mas per hari. Kirim seluruh Ke Indonesia. seluruh Indonesia. Ya, dalam bentuk paket 1 kiloan. 1 bulan 100 juta mas. Omsetnya. Ya, sudah tembus 1 bulan. Jualan bawang merah. Ya. Alhamdulillah. Sampai sekarang ini mas. Kalau sekarang Udah lebih. berapa mas? Udah lebih. Ya mungkin 300 ya mungkin. Iya, mungkin 300-an. Juta. Iya, omset mas. Setiap hari kita eksperimen. Eksperimen terus. Belajar terus. Oh, ternyata kalau packing bawang merah harus seperti ini packingannya. Harus dikasih jaring, dikasih kardus. Biar lebih rapi, aman biar gitu. lebih aman. Awal mulanya kamu di cancel sama JNT mas. Kan kita belum tahu ya, aku cara ngirimnya kayak gimana. Waduh, kok bisa keliru deh gimana mas? Banyak banget loh, 20. Awalnya 20 mas, awalnya itu. 20 udah seneng banget. Dapat cewaan 20 per hari. Ini salah mas, cara packingnya harus gini, harus gini.
lagi. Ya udah aku nurutin si ekspedisi aku gitu. Terus itu pun juga masih gagal lagi mas, banyak yang busuk. Terus akhirnya aku eksperimen lagi. Aku konsultasi sama teman-temanku. Bawang merah sama cabai itu gimana sih kalau nggak busuk itu? Kalau kamu ngirim kan pakai kardus tuh, awan gitu. Oh harus kamu kasih ventilasi, kasih jaring di dalamnya biar ada udaranya masuk. Terus ya udahlah aku turutin sama itu. Nah itu hampir ditolak mas sama ekspedisi juga. Kok ini kardusnya nggak rapi mas, kok dibolongin? Nanti apa enggak sama konsumen kan gitu. Enggak mas, ini memang aturannya packingnya seperti ini. Ini soalnya bumbu dapur gitu. Biar nggak busuk. Ini biar nggak busuk mas, nanti kalau dirapetin nanti busuk. Nanti aku kena komplain lagi. Akhirnya ekspedisinya paham, oh ternyata ini sampai terkenal mas di sini. Eksperimennya berapa lama mas sampai bisa Cepet mas, berhasil? itu juga bulanan. miracle, 2 bulan mas. Tapi memang kita belum punya gudang yang offline, jadi masih seperti online. yang ada di belakang ini. Jadi ya emang masih kita tampung di rumah seperti Kayak itu. gitu. Jadi kan kita harus pinter-pinternya banyak relasi. Kayak di Islam itu kan banyaklah kamu tuh bersilaturahmi. Nah ternyata bener banget aku lakuin tuh. Aku silaturahmi sama pedagang-pedagang kayak gitu, sama supplier-supplier di pasar mau di rumah gitu ya. Jadi kita dapat informasi. Jadi informasi. Dan itu miracle banget loh mas. Jadi tanpa kita minta, datang dengan sendirinya kayak magnet gitu mas. Kita ngangen-ngangen nih, aku pengen supplier yang kayak gini. Alhamdulillah besok langsung diketemukan mas. Dengan supplier-supplier yang bagus-bagus gitu. Jadi kita dipercaya gitu. Kamu udah bisa jualin kayak gitu, nih aku kasih nih kayak gini. Udah, aku bisa nyuplai kamu. Kamu pengennya sehari berapa? Wah alhamdulillah aku sampai sujud syukur kayak gitu. Jadi kita nggak di pasar aja mas. Jadi kita punya supplier sendiri. Jadi bos besar gitu. Jadi kita sudah nggak bingung lagi stoknya seperti apa. Yang kita pikirkan gimana caranya market ini bisa lebih lebar lagi. Mbak Erna ini kan memang backgroundnya kan pendidikan. Kalau aku sih ya bisa dikatakan entrepreneur ya. Circleku juga entrepreneur juga ya. Kalau kamu pengen berbisnis couplepreneur, ya harus siap capek. Kamu setuju nggak siap capek bareng-bareng? Oke, dia deal. Oke, siap setuju karena dia juga punya impian jadi entrepreneur juga kan. Kalau dibilang capek ya pasti capek. Cuman aku bisa berusaha untuk mengatur waktu, di mana aku harus istirahat, di mana aku harus kerja, di mana aku harus kerja sama-sama suami. Ya untungnya suamiku ini wirausaha. Jadi ada yang ngontrol. Misalkan aku punya usaha, suami ngontrol di rumah. Waktu itu saya mikir, kalau saya nikah sama-sama pegawai, kapan ini buka usahanya gitu kan mas. Nah, kenapa kok nggak jadi artis aja sih? Emang loh mbak suaranya bagus. Tapi dalam hati saya ingin memilih jadi guru tuh karena yang pertama, saya ingin di masa-masa tua saya nanti, saya bisa menabung pahala. Menjadi guru itu kan menebar ilmu, jadi saya bisa menabung untuk di akhirat nanti. Yang kedua, saya bisa dapat penghasilan dari saya jadi guru walaupun tidak banyak, bisa mengcover kebutuhan saya pribadi. Jadi yang penting saya udah pernah tampil di televisi nasional, sudah dikenal orang, ya mungkin itu sudah cukup. Ini tinggal bagaimana kamu harus meneruskan kehidupanmu stabil. Kalau jadi penyanyi kan nggak bisa mas, nggak bisa selalu viral, nggak bisa selalu di atas. Saya mulai nggak nyanyi itu ketika saya diangkat jadi pegawai negeri itu, tahun 2020. Jadi saya memutuskan, bismillahirrahmanirrahim, saya menerima rezeki, saya menerima takdir dari Allah, berapapun yang diberikan, saya udah nggak nyanyi lagi, seperti itu. Yang awalnya jadi guru itu pekerjaan utama, sekarang yang penghasilan utamanya lebih ke Rojo Bawang. Kita di Rojo Bawang punya 10 karyawan. 1 streamer, 9 packing sama admin. Jadi divisinya itu ada mas, aku bikin kayak office kan. Yang pertama si streamernya dulu kan. Jadi sumber penghasilannya kan dari streamernya. Jadi streamer ini harus on fire nih. Kalau nggak on fire nggak bisa dapat masukan nih. Habis itu admin. Habis admin delegasi ke tim packing. Kan bawang merah ini kan kita pilih mas. Ukuran size-nya itu kan beda-beda ya mas. Nah ini yang lebih menarik lagi mas, beli di Rojo Bawang itu. Jadi kesan tersendiri. Jadi beli bawang merah itu ada namanya, aku kasih nama ini mas. Jadi beli bawang merah di Rojo Bawang, kalau nggak sultan atau premium, di bagian tim packing tadi tuh kita suruh bagi 2. Yang terakhir
bagian pengemasan. Dan yang dua ini kita pilih bawang yang sultan mana, yang premium seperti apa, dipisah jadi satu-satu. Jadi akhirnya kan terkenalnya Rojo Bawang itu ya memang kualitasnya bawang merahnya itu udah pilihan. Pasti besar dan yang premium pasti bagus, seperti itu. Bawang merah yang bagus, bawang merah seperti Bima, gede. Nah itu yang terkenal di sini bawang merah sultan. Jadi itu bibitnya Philip hijau, bukan kayak di pasaran itu. Jadi jarang sekali itu menemukan bawang merah itu. Cita rasa khasnya itu lebih bagus dibanding bawang merah yang lainnya. Kok kemarin ada yang masuk banyak, masuk komentarnya, bawangnya aku bikin bawang goreng renyah sama harum bang. Oh, kok bisa gitu? Aku gitu. Oh, berarti ini kualitasnya bagus banget. Terus yang premium itu juga sama sih, sebenarnya sama, cuman ukurannya agak kecil, lebih sedang daripada yang sultan. Lebih sedang. Rata-rata kan biasanya segede jempol kayak gini ya bawang itu ya. Itu bahkan bisa segede bola bekel. Yang itu sultan. Yang paling besar. Yang paling gede, sultan itu. Rata-rata itu bawang merah itu unik mas. Di setiap daerah tuh beda-beda mas. Jadi di lingkungan Kediri ini yang seperti aku katakan premium itu mas udah super mas. Tapi kalau aku kirim ke Jakarta, ukurannya beda-beda. Itu katanya kecil. Nah, akhirnya aku berpikir nih, oh ini kok dikomplain ya kecil katanya. Padahal itu di sini katanya udah gede gitu loh. Terus ternyata aku kirim yang cross itu, yang super itu, aku kirim bener. Yang super seperti itu. Ternyata bawang merah Bali karet itu gedenya sama kayak punyaku itu mas. Cuman kalau rasanya kalah dia, menang punyaku. Jadi gitu katanya konsumen di Jakarta tuh kayak gitu. Kebanyakan kita tuh 65% Jakarta konsumen kita. Jadi tuh aku pernah dikasih tahu sama kiaiku, kamu pengen dapat keberkahan dari Allah secara miracle atau berpikir dengan secara manusiawi. Kalau kamu berpikir secara manusiawi, kerja 24 jam, gak ada hasil. Tapi kalau kamu ngikutin caranya Gusti Allah, insya Allah, kamu tuh kerjanya lah nyantai, kamu tuh kerjanya gak berat, tapi hasilnya Masya Allah. Itu bener banget mas. Jadi ini tuh kayak bener-bener miracle banget. Tanpa aku sadarin ini bener-bener miracle. Jadi di luar skenario ku dulu. Yang pertama konsisten aja dulu. Yakin aja kalau buka usaha online itu memang bener-bener mudah. Jadi step pertama langsung aja daftar di aplikasinya itu. Di Shopee atau di TikTok ataupun di Tokopedia. Dan yang kedua itu, pertama sebelum jualan online harus menemukan produk niche-nya dulu. Kalau belum ketemu produknya, mau jualan online pun juga sama mas. Kita kan kalau menjadi pedagang kebanyakan, kan ya sama aja. Hasilnya ya gitu-gitu aja. Di bisnis online itu beda sama bisnis offline loh ya mas. Jadi di bisnis online itu harus punya basic, harus punya karakter. Meskipun aku di situ jualan bawang merah, nah, aku harus berikan nama-nama bawang merah aku tuh yang unik, yang bisa diingat banyak semua kalangan. Kan banyak nih, ribuan kan pedagang bawang merah. Tapi kalau beli bawang merah di Rojo Bawang, bawangnya sultan sama premium, hanya di Rojo Bawang yang ada. Nah, itu jadi brand identitiku. Nis produk itu ya jualan baju katalah ya. Ya baju aja. Ya, jangan baju aja. Jangan dicampur-campur. Jangan dicampur-campur. Jualan baju, jualan skincare jualan kayak gitu. Jadi kalau misalnya pengen jualan ya jualan satu nis. Awalnya Rojo Bawang ini kan Rojo Sembako sih mas. Pengennya buka beras, ya semua sembako itu. Ternyata nggak bisa mas. Di dunia online itu harus disempitkan. Dipangkas lagi satu nis aja. Kamu pengennya apa? Milih salah satu itu. Yang bagus yang mana? Ya mau pilih yang Lombok, ya kamu harus konsisten di Lombok. Kamu pilih di Kentang, harus konsisten di Kentang. Kamu pilih bawang merah, harus konsisten di bawang merah. Nah, pada akhirnya aku ketemu sesuai nis bawang merah aja ini. Habis itu, ya bawang merah itu kalau dibikin online, jangan sampai kita ini jualan seperti jualan di pasar mas. Jadi kita cara jualannya pun juga kita niru-niru produk skincare juga kan. Ya marketingnya itu, cara memarketingnya itu yang lebih elegan, lebih prestis gitu loh. Yang aku angkat bawang merah ini, bawang merah bener-bener kualitasnya tuh produknya high gitu loh. Sering lihat live-nya orang lain. Jadi suami saya tuh selalu, kenapa sih ini kok rame? Ternyata
kayak gini nih, jadi harus ada interaksi, harus Ya, rame. belajar. Jadi kita tuh selalu nyari gimana kalau nge-live itu biar rame. Nah, kalau udah rame nanti orang-orang akan tertarik dan akan membeli produk itu. Bener banget. Kalau ke marketing tuh sebenarnya lebih mudah di online karena sekarang di 2024 ini sudah 98% ya mungkin pegang gadget semua. Kemarin sih sempat lihat Mas di TikTokku tuh rata-rata yang lihat nonton Ada liveku itu 50 loh ada. Mas. 40 tahun rata-rata tuh kayak gitu. Bahkan yang anak muda seumuran 20 itu 3%. Yang umur 40 sampai 50 tuh hampir 60%. Setiap hari harus ada promosi produk. Ya, promosi. Jadi dengan kalau kita promosinya lewat live ya. Ya, Jadi lewat pengenalan produknya kita lewat live. Kita lebih fokus di TikTok ya. Di TikTok itu kalau kita live kita promosinya lebih cepat. Jadi mencari interaksi penonton tuh lebih cepat. Nah, awal mulanya kita kan nge-live kayak pedagang biasa, Mas. Dan aku berpikir lagi nih, itu kita nge-live jam 8 sampai jam 8 malam. Oh, kok nggak menarik gitu loh, Mas. Dan alhamdulillah kita belajar, Mas. Belajar di brand-brand besar. Loh, dia tuh nge-live 1 jam, 2 jam, 4 jam. COA-nya bisa miliaran tuh loh. Oh, ternyata bener. Oh, harus bikin interaksi ke audien. Ternyata gitu. Ya, akhirnya aku belajar di brand-brand besar kayak gitu nge-live kita lebih fleksibel, Mas. Jadi 1 jam, 2 jam udah dapet COA-an 200. Jadi 300. kita jeda lagi. Nanti sore jam segini, jam 3 kayak gini. Kita nge-live sampai jam 4 udah dapat 300 sampai 400. Jadi kalau online itu 24 jam non-stop. Sebenarnya nggak ada Terbaik. traffic, nggak ada traffic jam-jam khusus tertentu tuh nggak ada sebenarnya. Ya tergantung kita aja produknya kita menarik nggak gitu loh. Pesan buat semuanya, jangan pantang menyerah, raih Lakukan. cita-citamu sampai tinggi. Selagi itu halal, selagi itu baik, lakukanlah, nggak usah malu. Jadi jangan sampai putus asa, tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian. Saya Nova Tama Cagi Wicaksono dan ini istri saya. Saya Arnawati Ulfana, kami dari Rojo Bawang Grosir, dan dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.